Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, selamat datang sahabat Rem Indonesia. Waktu itu saya sudah janji ya untuk room tour rumah saya, yang lokasinya ada di daerah Gebang ya. Mohon maaf ini kondisinya lagi malam juga. Saya ingin memberitahukan kalau kondisi malam gimana sih gitu loh. Ya, ini rumah saya. Lokasinya ada di Ataya Residen, Blok KA nomor 7A ya. Ini tampak fasadnya kurang lebih seperti ini. Itu ada kita pakainya sih pagar yang industrial aja, yang apa namanya custom begitu, yang diselingi oleh ya apa namanya roster atau angin-angin. Di sini itu ada mainan dari lisplang gitu kan. Kalau kita ke bawah ini ada carport, ini juga sebelahnya ada roster begitu. Dan di carport itu pun kita juga kasih mainan lisplang gitu. Di sebelah sini kita ini juga ada apa namanya roster-roster buatan gitu ya. Mari kita masuk ke rumahnya. Ya. Ini kita juga kasih kaca sudut ya, untuk menambah kesan elegan juga. Ya. Maaf ya kalau rumahnya berantakan. Oh iya, ini sedikit informasi. Ini di sini ada storage karena rumah ini konsepnya split level ya. Jadi split level itu yang rumahnya bertingkat separuh-separuh begitu. Ini di bawah ruang tamu saya fungsikan untuk storage. Itu langsung di sana langsung kita ke dapur. Tapi sebelumnya kita menuju ke ruang tamu dulu. Ini tangganya. Ya, kurang lebih sekitar 1 meter lah ini kurang lebihnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini roster ya. Ini kita masuk ke ruang tamunya. Nah, ini ruang tamu kita. Ukurannya sih kurang lebih sekitar 3x3 kurang lebihnya. Ini kalau kita lihat ceilingnya kurang lebih seperti ini. Ini ceilingnya kurang lebih kalau dari ruang tamu itu sekitar 5 meter lah ya. Nah, kurang lebih ruang tamunya seperti ini. Ini tangga kalau kita menuju ke dapur. Dapurnya gimana sih? Nah, ini dapur kita. Mohon maaf ya berantakan. Ini sebenarnya nanti kalau kita ada dana juga, ini kita mau buat kitchen set atas bawah gitu kan. Banyak sih planningnya sih nanti. Oh iya, saya jelaskan. Untuk di bawah sini, di ruang tamu ini kita ada musola juga. Nah, ini musolanya kita. Mohon maaf itu mainannya anak ya. Jadi di bawah sini kita ada dapur ya, yang langsung berbatasan dengan carport tadi. Ini ada dapur, ada juga 1 kamar di sini. Dan ini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi kita manfaatkan di bawah tangga. Jadi fungsionalisasinya dapet lah gitu loh. Ini di bawah tangga ini sebenarnya nanti ada kita mau buat storage dari HPL gitu. Cuma sementara kita ya apa adanya deh. Ini kabinet yang saya beli waktu itu masih ngontrak ya. Ya kurang lebih begitu sih. Di lantai 1 kita ada dapur, musola, 1 kamar ya. Ini kamarnya ya kurang lebih 3x3 lah. Ini ada kamar mandi. Ini kita naik ke ruang tamu lagi. Ya, ini kursi warisan nih dari orang tua. Ini kita kasih ya wall stiker ya. Terus kita kasih lampu sorot juga biar nambah kesan spotlightnya juga itu. Nah, langsung kita menuju lantai 2 ya.
Ini nih, ini tangga lantai 2 nih. Kalau ini kita ke dapur, ini kita langsung menuju lantai 2. Nah, kita sudah berada di lantai 2 ya teman-teman. Lantai 2-nya itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat lantai 1 atau ruang tamu, nih kita ke lantai 2. Di sini terdiri dari ruang keluarga ya, ruang keluarga. Sini kita sediakan void juga dari bawah biar enak udaranya juga. Ini kalau kita ke kanan itu ada wastafel ya, wastafel. Terus juga ini ada kamar mandi ya, kamar mandinya kurang lebih seperti itu. Ada kloset duduk. Ini ruang keluarga, itu kamar tamu. Sebenarnya ini kamar tamu ya, cuma kondisinya lagi nggak memungkinkan kayaknya saya video. Nah ya kurang lebih seperti inilah. Ini kamarnya agak kecil yang sini. Itu kamar utamanya ya, kamar utamanya kurangnya 3x3 juga ya, kurang lebih seperti inilah. Nah dari ruang tamu mohon maaf, ruang keluarga ini kita sebenarnya bisa menuju langsung ke balkon. Nah kamar yang kamar keluarga mohon maaf, kamar tamu ini itu ukurannya lebih kecil memang. Kita buat karena kita ingin ada space menuju ke ke balkon gitu loh. Ini sebenarnya difungsikan untuk ruang kerja pun sebenarnya bisa, rencananya sih begitu nantinya. Ya ini kita menuju ke balkon. Nah ini balkon kita. Ini yang roster-roster tadi saya ceritakan ya di awal dari bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini list plang, ini yang ini list plang, yang ini roster buatan. Ya kurang lebih seperti itu sih balkon kita. Balkon kita kurang lebih sekitar ya 1 meter 40 lah. Ini ada topianya juga sedikit biar nggak terlalu tampias. Nah ini kalau di depan ini yang kamar tamu tadi ya, kondisinya lagi bocor itu. Nah ini kita pakai handrail kayu, railingnya juga ya railing konsepnya industrial sih. Ini kita sediakan pintu juga karena di sini banyak anak kecil ya, anak saya 2 masih kecil-kecil, jadi saya siapkan pintu deh biar kalau main di lantai 2 itu resiko terjatuh ke tangganya lebih sedikit gitu. Ya, kurang lebih seperti ini sailingnya yang tadi saya lihatkan. Oh iya, ini kita ada lampu spotlight namanya, jadi biar kesannya itu tembok yang ini itu terekspos gitu. Ini saya siapkan 2 sih. Di sini kita juga ada mainan sailing begitu. Nah, mari kita diskusi di bawah. Nah, lanjut kita ngobrol-ngobrol santai ya, teman-teman. Pasti teman-teman banyak yang tanya, berapa sih Mas ukuran rumahnya gitu loh. Saya jelaskan di sini ukuran tanah ya. Ukuran tanah yang saya beli ini itu 6x10. Jadi total tanahnya itu 60 meter persegi. Saya beli ke ya ada proyeknya teman gitu ya, properti syariah di Jember. Saya juga waktu itu beli tanahnya dulu sih. Jadi ini tips aja buat teman-teman juga, buat yang ingin membangun rumah atau ingin punya rumah, itu saya sarankan belilah tanahnya dulu gitu ya. Beli tanahnya dulu. Saya tidak rekomendasi beli rumah ya. Itu pertimbangan teman-teman, kembali lagi ke pertimbangan masing-masing. Memang ada plus minusnya. Kenapa kalau saya menyarankan beli tanahnya dulu? Satu, itu keuntungannya adalah teman-teman nanti kalau ketika bangun itu bisa sesuai dengan seleranya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan ruangan, posisi letak denah itu sesuai dengan keinginan selera
terus pencahayaan udara itu bisa kita pikirkan juga gitu loh. Nah kalau kita beli rumah yang sudah jadi itu kita nggak bisa milih, karena ya rumahnya sudah jadi apa adanya gitu, kita beli apa adanya yang sudah ada gitu kan. Nah yang kedua, pembangunannya bisa kita sesuai dengan kantong kita, sesuaikan dengan budget yang kita punya. Misal nih rumah saya itu pembangunannya kurang lebih sekitar 10 bulan lah. Kalau saya hitung-hitung luas bangunannya itu kurang lebih sekitar 105 kalau nggak salah, kurang lebihnya 105 meter persegi luas bangunannya. Itu kurang lebih saya kerjakan dalam jangka waktu 10 bulan. Kenapa lama sekali Mas Robi gitu? Padahal kalau kita bangun secara normal gitu ya, kalau luas bangunannya hanya 100 itu 4-5 bulan itu sudah selesai gitu. Kenapa sampai 10 bulan? Kenapa lama sekali gitu? Karena saya menyesuaikan kantong saya menyesuaikan budget saya. Saya kalau ada uang ya sudah saya kerjakan, kalau nggak ada uang ya udah dibiarin aja gitu dulu. Jadi saya tidak terlalu memaksakan sampai akhirnya hutang bank gitu kan untuk bangun rumah, punya rumah. Saya tidak rekomendasi itu, karena ya menurut saya sih di bank itu atau pinjaman bank atau pakai KPR itu ada ribanya gitu, dan riba itu dalam Islam haram gitu ya. Jadi bangun rumah itu nggak bisa sesuai dengan tidak bisa sesuai dengan kemauan kita yang harus cepat, pengennya ditempati segera gitu, nggak bisa. Kecuali kalau teman-teman punya uang banyak, uang cash banyak yang siap untuk pembangunan sampai selesai gitu ya. Nah ini saya ngomongnya pengalaman saya yang notabene itu saya tidak punya cash banyak gitu ya. Jadi saya pembangunannya harus ngatur-ngatur, bener-bener diatur gimana caranya rumah ini bisa jadi gitu loh. Nah, waktu itu saya masih ngontrak sih, sama istri saya masih ngontrak. Ya alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, saya diberi kemampuan untuk bisa membangun rumah sendiri gitu. Di saat umur saya di bawah 30 tahun gitu loh. Nabungnya gimana? Nanti mungkin kita ada video selanjutnya sih. Kita sendirikan aja videonya gimana cara nabungnya punya rumah sebelum umur 30 tahun gitu ya. Nah, lanjut. Luas tanah sudah, luas bangunan tadi sudah saya ceritakan. Nah, biaya pembangunannya berapa sih Mas gitu loh. Kemarin saya sudah hitung-hitung ya, setelah jadi coba saya hitung-hitung seluruh total biayanya sampai rumah ini selesai, sampai saya tempati ya. Meskipun sebenarnya belum selesai banget sih, masih ada beberapa yang harus kita perbaiki, tapi itu nggak masalah sambil saya tempati, karena kontrakan saya juga waktu itu sudah habis gitu loh. Jadi daripada saya pikir daripada uangnya buat ngontrak lagi gitu kan, ya udah yang apa adanya deh, saya tempati dulu, yang penting sambil jalan gitu kan, perbaikannya sambil jalan. Dan seperti itu. Untuk biayanya setelah saya kalkulasi itu kurang lebih sekitar 235 jutaan lah. Itu belum termasuk tanah ya. Tanahnya dulu saya beli itu kurang lebih sekitar 60 jutaan lah ya. 60 juta itu di tahun 2020. Di tahun 2020 awal. Nah, setelah itu tanahnya diam dulu gitu kan, saya nabung dan lain-lain untuk pembangunan. Ya alhamdulillah 10 bulan itu bisa selesai. Kalau nggak salah dulu start pembangunannya bulan November atau Desember 2019. Mohon maaf teman-teman, salah, keliru. Jadi saya belinya itu di tahun 2019, kurang lebih di Agustus atau September gitu, saya lupa. Di Agustus 2019, habis itu tanahnya saya diemin dulu gitu kan, saya nabung dan lain-lain. Akhirnya di akhir tahun 2019 itu saya start bangun tuh. Mulai akhir tahun 2019 sampai di bulan Agustus akhir lah. Jadi September awal itu sudah saya tempati gitu. Nah, budgetnya 235 itu kurang lebih, itu belum termasuk tanah. Tanahnya saya beli kurang lebih sekitar 60 juta.
itu pun saya nyicil dulu ya. Saya kredit, alhamdulillah ya lunas gitu kan. Sambil saya nabung juga akhirnya bangun rumah ya, jadi seperti ini gitu. Wah, ternyata bisa juga ya, dalam 10 bulan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu gitu ya. Itu qadarullah, Allah semua yang ngatur. Saya nggak mikir wah harus direncanakan, saya harus punya uang sekian dalam 1 bulan punya. Enggak, saya nggak ada rencana seperti itu, ya sudah ngalir aja gitu. Alhamdulillah waktu itu saya diberi kemampuan ya, proyek juga lancar, alhamdulillah rame. Akhirnya ya bisa bangun seperti ini gitu. Dan itu ya ingin saya awalnya sih gini sama istri, ayo kita bangun yuk, tapi kita nggak ngomong orang tua gitu. Saya ingin memberi surprise untuk mereka. Ya alhamdulillah kita ada rumah nih sekarang gitu, jadi nggak kontrak-kontrak lagi, nggak nomaden lagi gitu. Saya ngontrak itu kurang lebih sekitar 3 tahun, mulai awal nikah saya 2018, habis itu langsung ngontrak sampai 2020 gitu. Nah, setelah budget, teman-teman pasti tanya itu terinspirasi dari mana gitu ya. Nah, ini konsep rumahnya itu banyak sih di YouTube itu saya lihat konsepnya split level ya. Rumah saya ini konsepnya split level, jadi ada 2 lantai lah kurang lebihnya. Nah, sebenarnya saya masih ingin itu kita ada rooftop di atas. Di atasnya ruang tamu tadi yang ceilingnya tinggi 5 meter itu, insya Allah nanti kedepannya saya buat rooftop di situ. Plus juga ada jemuran gitu loh. Jadi jemurannya nanti di atas. Jadi area lantai bawah, lantai dapur ya, yang ada dapur sama musola itu. Terus di ruang tamu, terus di ruang keluarga itu clear. Maksudnya clear itu dalam artian nggak ada jemuran yang kelihatan di situ. Jadi semuanya nanti di atas, sama kemungkinan sih laundry roomnya di atas nanti gitu. Itu next lah ya, kita masih ya ngumpulkan uang untuk pembangunan gitu kan, karena nggak mudah teman-teman bangun rumah itu, godanya banyak ya. Ini nanti saya sharing pengalaman, godanya banyak ya, mulai dari yang di uangnya yang dikorupsi lah, yang tukangnya nggak amanah dan lain-lain, itu banyak sih gitu loh. Padahal saya sudah ya di bidang itu ya, di bidang kontraktor ya. Cuma pas bangun rumah sendiri ya qadarullah ada aja gitu loh. Ada aja godaan-godaan yang bisa membuat pikiran kita itu gimana ya, kalau katanya orang Jawa itu makan hati gitu ya. Mungkin segitu dulu sih video room tour sama kita ngobrol-ngobrol santainya ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan teman-teman saya harapkan semangat juga untuk ya mencari nafkah gitu kan, untuk keluarga, menyediakan kebutuhan papan, sandang ya kan, pangan juga gitu. Dan kalau kita yakin, insya Allah kita bisa. Allah itu maha kaya. Teman-teman yang belum punya rumah jangan pesimis, wah nanti rumah saya gimana ya, saya pengen punya rumah nih tapi apa yang step saya lakukan. Itu insya Allah Allah maha kaya. Teman-teman ikhtiar aja yang maksimal, terus juga ya doa ya, jangan lupa doa, minta sama Allah, Allah maha kaya. Itu bisa lah gitu. Yakin aja, percaya, karena rezeki itu kita sudah ditakar, nggak mungkin tertukar. Kalau kita ditakdirkan untuk punya rumah, pasti punya, entah di umur berapapun ya. Kalau ingin yang di bawah 30 tahun ya nanti perlu scale up lah bahasanya ya. Scale up atau strategi-strategi sih yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi itu sifatnya masih ikhtiar gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga channel Rim Indonesia sehingga saya bisa semangat terus untuk membuat video. Terima kasih, sampai jumpa, salam dari Jember. I should fuck her in the Benz.